Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Di pagi yang penuh dengan anugerah Tuhan, kembali lagi kita datang untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Lewat Mazmur ini kita belajar satu tema perjalanan yang berhasil dengan Tuhan. Saya percaya kita ingin juga dalam setiap perjalanan kita mau ada keberhasilan. Satu syaratnya, kita mesti berjalan bersama dengan Tuhan, tidak sendiri, tidak juga dengan yang lain, tetapi kita mesti melibatkan Tuhan. Saudara, connect dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan ada di tengah-tengah perjalanan kita. Dari sekarang, seterusnya, sampai selama-lamanya. Maka perjalanan kita akan berhasil. Mari kita lihat kembali di dalam Yohanes pasal 2, ayat yang ke-8. Lalu mari kita perhatikan kalimatnya. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, perjalanan yang berhasil dengan Tuhan adalah ketika saudara dua perkara kita akan kerjakan di mata Tuhan. Yang pertama adalah bergerak dengan waktunya Tuhan. Nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, miliki pikiran Tuhan. Saudara, lihat apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka tahu proses itu dari awal. Mereka tahu pesta berlangsung tiba-tiba mendadak berhenti. Mereka juga tahu karena mereka diundang murid-muridnya. Dan mereka juga dijadikan orang-orang yang untuk membantu supaya terjadi ada jalan keluar. Maka Yesus minta murid-muridnya untuk melewati semuanya, melakukan pertolongan-pertolongan. Dan lalu mereka mengambil dari tempayan yang disuruh isi dengan air dan lain sebagainya. Lalu mereka membawanya. Saudara bisa bayangkan itu satu perjalanan yang sama seperti kita mungkin hari-hari ini. Pergumulan yang berat, keadaan-keadaan seperti menghadapi pintu-pintu yang tertutup, seperti berjalan saudara, jalan yang semakin sempit, bahkan di depan kita kelihatan tembok-tembok yang tebal, seolah-olah nggak kelihatan masa depan yang cerah. Seperti istilah yang seringkali kita dengar di sekeliling kita, madesu kebanyakan, masa depan suram. Tetapi saya beritahu perjalananmu akan berhasil saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan. Caranya adalah, yaitu kita bergerak dengan waktunya Tuhan. Sama seperti mereka, lalu mereka pun membawanya. Mereka bergerak dengan waktunya Tuhan. Bayangin kalau mereka lambat-lambat. Bayangin kalau mereka Tuhan sudah suruh mereka diam saja. Tidak terjadi apa-apa. Karena begitu Tuhan ngomong, itu waktunya Tuhan tiba. Dahsyat saudara. Itu sebabnya kalau engkau di dalam waktunya Tuhan, bergerak terus. Mungkin kalau engkau jalan rasanya nggak ada jalan keluar. Rasanya nggak ada jawaban. Rasanya nggak ada kesembuhan. Jalan terus saudaraku. Kenapa? Ketika engkau bergerak dengan waktunya Tuhan, dengarkan satu firman Tuhan di Mazmur 114 ayat yang ketiga. Laut melihatnya melarikan diri. Saudara, sungai Yordan berbalik ke hulunya. Ketika mereka melihat Tuhan, saudara, karena Tuhan bergerak bersama bangsa Israel. Saudara lihat nggak? Laut itu melarikan diri. Artinya memecah, membuka jalan. Dan bangsa Israel tidak tenggelam. Karena apa? Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, lalu sungai Yordan, waktu mereka juga melewati sungai Yordan itu airnya seperti berbalik, melarikan diri. Kenapa? Saya percaya karena mereka melihat ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, maka Tuhan bergerak, engkau bergerak. Maka perjalanan bangsa Israel, lihat saudara, ditandai dengan tiang awan, tiang api. Begitu tiang awan bergerak, mereka juga akan bergerak. Cepat-cepat mereka mulai membenahi kemah mereka, tenda mereka, lalu mereka ikuti gerakannya tiang awan. Kalau malam begitu tiang apinya bergerak, mereka nggak bisa bilang, aduh nanti tidur sampai pagi, baru kita jalan lagi, udah masih capek saya. Nggak bisa saudara. Cepat-cepat mereka benahi kemah-kemah mereka, mereka bergerak lagi. Karena apa? Mesti gerakannya sama, bergerak dengan waktunya Tuhan seperti itu. Saudara, waktu engkau bergerak dengan waktunya Tuhan, saya percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu engkau jalan, saudara, apapun masalahmu, maka perjalananmu akan berhasil kalau engkau bersama Tuhan. Kenapa? Karena engkau bergerak dengan waktunya Tuhan. Bergerak dengan waktunya Tuhan, seolah-olah saudara kita dipepetkan, seolah-olah kita kayaknya mau dipermalukan, seolah-olah saudara jalan itu nggak kelihatan. Saudara, orang meninggalkan kita, keuangan kita menipis, saudara, kesusahan makin terjadi, keadaan keluarga kita belum dipulihkan. Terus saja saudara berjalan bergerak dengan waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saya mengatakan nanti mereka semuanya akan melihat mujizat Tuhan. Semua lari meninggalkannya. Laut melihatnya melarikan diri, kata ayat ini. Bahkan dikatakan sungai Yordan berbalik ke hulu. Nggak jadi saudara.
Artinya persoalan yang akan menekan, menyerang engkau, kegagalan-kegagalan yang akan datang menghadang engkau, itu akan melarikan diri. Kenapa? Engkau akan melihat pertolongan, mujizat terjadi. Jadi, saudara bergerak dengan waktunya Tuhan. Yang kedua, kita belajar miliki pikiran Tuhan. Saudara, waktu mereka membawa itu kepada pemimpin pesta disuruh bawa, mereka jalan bawa. Mereka berpikir, saudara, mereka lihat kan masih air, tapi mereka melangkah saja. Saudara, mereka jalan saja. Mereka tahu bahwa pikiran Tuhan nggak pernah membohongi mereka. Tuhan sudah lihat itu. Pikiran Tuhan dahsyat. Mereka belajar menyelami pikiran Tuhan. Mereka coba berjalan dalam pikiran Tuhan. Saudara, kalau kita ngomong sama teman kita, bagaimana supaya kita connect? Kita ikuti pembicaraannya. Kita seperti berpartner, saudara. Ya, sparring partner dengan pikirannya, dia mau ngomong apa sih? Supaya nyambung istilahnya. Sama, mereka juga coba memahami pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu dahsyat. Ketika kita memiliki pikiran Tuhan adalah bukan orang yang gampang menyerah. Kalau orang gampang menyerah, gampang kecewa, gampang bersungut-sungut, itu bukan memiliki pikiran Tuhan. Kalau orang gampang, saudaraku, saudara akhirnya emosi, itu bukannya memiliki pikiran Tuhan. Tapi kalau orang yang memiliki pikiran Tuhan adalah tenang, saudara, damai. Karena apa? Engkau sudah tahu bahwa perjalananmu yang berhasil adalah ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Engkau akan melihat mujizatnya, kuasanya. Mazmur pasal 148 ayat 5. Jadi kalau engkau sadar, kata firman Tuhan, dia memberi perintah, maka semua tercipta. Mazmur 148 ayat 5. Itulah pikiran Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan, bawa kepada pemimpin pesta. Cedok, bawa. Saudara, itu sudah terjadi. Pikiran Tuhan tuh dahsyat, saudara. Pikiran Tuhan tuh bisa melakukan banyak hal. Dia memberi perintah, maka semua tercipta. Kalau Tuhan beri perintah di tengah-tengah masalahmu, di tengah-tengah pergumulanmu, maka saya percaya perjalananmu akan berhasil dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan menciptakan. Semua tercipta. Apapun bisa tercipta, saudara. Ada perubahan-perubahan. Ada terobosan-terobosan. Ada kemenangan-kemenangan. Maka jangan pernah takut hari-harimu yang ada hari-hari ini. Tetap melangkah bersama Tuhan. Dan katakan dalam hatimu, perjalanan yang berhasil, aku sadar sekarang, aku perlu Tuhan dan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu dengan cara kita saudara bergerak dengan waktunya Tuhan, dan saudara milikilah pikirannya Tuhan. Saya yakin hari ini menjadi hari yang sangat spesial. Karena apa? Saudara melihat ini hari bukan yang membosankan, tapi hari yang membuat engkau selalu berkata, tiap detik, tiap menit aku nikmati karena kuasa, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, keberhasilan daripada Tuhan menyertai perjalanan hidupku. Diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari ini. Amin.